Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik semuanya dengan saya Agus Rustandi, salah satu pengajar fisika di SMA Alfa Centauri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang analisis vektor untuk kinematika dua dimensi. Bahasan khususnya yaitu untuk gerak parabola dan gerak melingkar. Oke, langsung saja kita mulai untuk gerak parabola. Oke, gerak parabola itu adalah gerak benda di mana lintasan benda tersebut membentuk parabola. Kira-kira seperti ini. Katakanlah ada sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan kemiringan tertentu. Biasanya kemiringannya disebut dengan sudut elevasi. Misalkan saja di sini saya tuliskan kemiringannya sebesar theta gitu ya. Maka dengan asumsi tidak ada gaya gesekan udara, lintasan benda ini akan seperti yang digambar ini, membentuk parabola. Nah, akan kita analisis bagaimana persamaan vektor posisi untuk benda di setiap titiknya, kemudian bagaimana vektor kecepatannya dan bagaimana vektor percepatannya. Oke, kita akan mulai menganalisis benda yang bergerak parabola. Ini adalah potret dari benda yang bergerak parabola di setiap titik. Kita akan mulai dengan vektor posisi gerak parabola. Tentu saja ini titik acuannya ya, 0,0. Kemudian kita ambil misalkan di titik sini, dia memiliki vektor posisi yang ini. Ya. Vektor posisinya katakanlah R1. Nah, R1 bisa dinyatakan dengan X1I, di mana X1-nya yang ini. Ya, X1 ditambah dengan Y1J. Y1-nya berarti yang ini. Kemudian titik yang di sini. Titik yang di sini dengan cara yang sama, ini bisa kita tuliskan vektor posisinya. Katakanlah X2 gitu ya, yang ini X2 di sini. X2I plus Y2, Y2 yang ini. Plus Y2J. Lalu yang ketiga, seterusnya X3I plus Y3J gitu ya. Ini yang ketiga di sini. X3 ini Y3 dan terus sampai ke misalkan kita ambil sampai ke puncak. Ini X4 terus ya, ini X5, ini X6, X7, X8, X9, X10. Berarti ini Y4, Y3, ini Y2, ini Y1, ini kok mundur ya, maaf. Jadi ini Y5, maksud saya Y6, Y7, Y8, Y10. Nah, di sini Y10. Oke, itu vektor posisinya. Nah, yang menarik di sini adalah jarak antar titik di sumbu X ini ternyata bernilai tetap. Jadi antara 0 dengan X1 itu sama dengan X1 dengan X2, sama dengan X2 ke X3, sama dengan X3 ke X4, dan seterusnya. Tapi dalam arah sumbu Y, jaraknya ternyata berubah-ubah. 0 dengan 0 ke Y1 itu beda dengan Y1 ke Y2. Beda lagi dengan Y2 ke Y3, beda lagi dengan Y3 ke Y4, beda lagi ke Y4 dengan Y5, dan seterusnya. Nah, tapi berubahnya secara beraturan. Nah, kalau kita lihat titik-titiknya sekilas, dalam arah sumbu X atau dalam arah sumbu Y, ya. Kalau kita lihat di sini, bayangkan saja ini benda sedang bergerak sepanjang sumbu X. Benda ini kemudian dia, misalkan saja mobil lah gitu ya, mobil dalam arah sumbu X bergerak, kemudian mobilnya itu mengalami kebocoran oli, misalkan. Nah, ini tetesan-tetesan olinya. Nah, tetesan-tetesan olinya ternyata jaraknya itu konstan. Ini menunjukkan bahwa mobil tersebut bergerak dengan kecepatan
konstan. Nah, sebaliknya dalam arah sumbu Y, di sini misalkan mobilnya sama juga gitu ya, bocor, meneteskan oli. Di sini makin lama jaraknya makin pendek. Ini menunjukkan bahwa mobilnya makin lama makin lambat. Nah, di sini ada perbedaan berarti. Dalam arah sumbu X, ya, gerak bendanya, dia memiliki kecepatan yang konstan. Kecepatan konstan itu istilahnya kan GLB. V yang konstan, gitu ya. Kemudian dalam arah sumbu Y, dia memiliki kecepatan yang berubah. Tapi, lihat nih di sini, berubahnya secara beraturan. Berubah secara beraturan itu berarti jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kalau berubah beraturan berarti dia memiliki percepatan yang konstan. Nah, berarti gerak parabola itu dia gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan terjadi di sumbu X, sedangkan gerak lurus berubah beraturan terjadi di sumbu Y. Jadi ini gabungan dari GLB dan GLBB menjadi gerak parabola. Nah, selanjutnya adalah pada sumbu Y tadi disebutkan dia memiliki percepatan yang konstan. Nah, percepatan konstan itu berarti kan nilai dan arahnya tetap. Sekarang pertanyaannya, berapakah nilainya dan arahnya kemana? Oke, kita lihat. Kita akan menentukan arahnya terlebih dahulu. Nah, ketika dia bergerak ke atas, benda ini kan diperlambat. Diperlambat itu artinya arah kecepatan berlawanan dengan arah percepatan. Dia kecepatannya ke atas, ini V, Y gitu ya, ke atas. Berarti kalau diperlambat, arah percepatannya ke bawah. Jadi ini A-nya berarti ke bawah. Oke. Sehingga makin lama makin pendek gitu ya, makin pendek. Kemudian, nah kalau digambar di sini, makin lama makin lambat gitu. Dan ketika di puncak, V-nya, di dalam arah sumbu Y-nya sama dengan 0 di sini ya. Nah, kemudian ketika dia bergerak ke bawah, jaraknya makin lama makin panjang. Itu menunjukkan dia dipercepat. Nah, kalau dipercepat itu berarti arah kecepatan searah dengan percepatan. Kecepatannya kemana? Kecepatannya ke bawah kan? Karena sedang bergerak ke bawah. Berarti percepatannya juga ke bawah. Nah, bisa kita lihat percepatannya ketika dia bergerak ke atas, arahnya ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, arahnya juga ke bawah. Berarti arah dari percepatan ini, arahnya ke bawah. Nah, sekarang tinggal menentukan nilainya. Nah, untuk gerak parabola di permukaan bumi, dengan asumsi tanpa ada gesekan udara, gitu ya, maka percepatan yang selalu menuju ke bawah itu tiada lain, tiada bukan, yaitu apa? Percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi ini ternyata ya, yang nilainya dianggap konstan sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, sekarang kita akan tuliskan besaran-besaran kinematikanya untuk gerak parabola ini, mulai dari posisi, kecepatan, dan percepatannya. Tapi untuk mudahnya, kita akan mulai dari percepatan. Kenapa? Karena percepatannya ternyata hanya dimiliki oleh gerakan dalam arah sumbu Y-nya saja. Ya, yang besarnya tadi sebesar percepatan gravitasi. Oke, jadi kita tuliskan di sini percepatan benda yang bergerak parabola itu ini bisa kita tuliskan dengan minus GJ gitu ya, minus GJ. GJ di sini bukan nggak jelas ya, ini maksudnya G itu nilainya, minus J itu menunjukkan arahnya ke bawah, ke arah sumbu Y negatif.
Oke, jadi ini nilainya G arah ke sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu ke bawah gitu ya. Nah, sekarang vektor kecepatannya ini selalu ada dua ya. Kecepatan dalam arah sumbu X, Vxi, ditambah dengan kecepatan dalam arah sumbu Y, Vyj. Hanya bedanya, Vx ini dia bernilai tetap. Artinya bukan fungsi waktu, nilainya selalu tetap di posisi manapun. Sedangkan Vy ini dia berubah, berarti dia fungsi waktu gitu ya. Oke, kalau saya gambarkan, ketika benda di sini dia memiliki kecepatan dalam arah sumbu X-nya yang ini Vx, kemudian Vy-nya yang ini. Kemudian kalau saya gambarkan lagi, misalkan di sini, ini kecepatan dalam arah sumbu X-nya, dan ini kecepatan dalam arah sumbu Y-nya. Lalu saya gambarkan lagi, misalkan di sini nih, ini Vx-nya, ini Vy-nya. Nah, lihat vektor Vx-nya di setiap titik panjangnya sama. Itu menunjukkan bahwa dia nilainya tetap. Sedangkan dalam arah sumbu Y-nya, panjangnya makin ke atas makin kecil. Itu menunjukkan bahwa dia kecepatannya nilainya berkurang. Bahkan ketika dia di puncak di sini, Vy-nya sama dengan 0 ini. Tidak ada ya, tidak ada dalam arah sumbu Y, yang ada dalam arah sumbu X. Nah, kemudian kalau saya gambarkan ketika dia bergerak ke bawah, Vx-nya tetap ada ke sana, dan Vy-nya berarti ke bawah ya. Nah, terus yang ini pun sama, Vx ke kanan ke sana, nilainya tetap, dan Vy yang ini. Makin lama di sini Vy-nya makin besar ya, sehingga vektornya makin panjang. Ini Vx. Nah, sekarang kecepatannya kan dia karena vektor dia memiliki nilai dan arah. Nah, arahnya tentu saja di sini kalau digambar ya, kalau di sini nih misalkan saya ambil yang ini gabungan dari Vx dan Vy, berarti ketika dia di sini yang ini arahnya nih. Ini V-nya gitu. Kemudian yang di sini yang ini ya V-nya. Nah, arahnya yang itu kalau digambar gampang sih ya. Nah, gitu. Terus yang ini ya berarti sama dengan Vx, yang ini ke sini, terus ini ke sini gitu ya arahnya. Terus yang ini berarti ke sini. Nah, kalau di persamaan, arahnya itu kan dia bisa kita tentukan dengan menghitung sudutnya berapa sih terhadap horizontal gitu, atau tetanya. Nah, kan yang ini ya, yang ini nih, tetanya. Ini tentu nih apa arahnya itu berubah-ubah. Sudut yang dibentuknya pun berubah-ubah. Nah, menghitung sudutnya itu bisa kita cari dengan pakai tangan ya. Jadi arah dari V, yang ini, arah dari V, itu bisa kita cari dengan menggunakan tangan. Tangan peta, lihat di gambar, depan per samping. Depannya adalah Vy per sampingnya adalah Vx. Karena V-nya fungsi waktu tadi berubah-ubah, maka tetanya pun berubah-ubah. Nah, kalau nilainya, karena Vx dan Vy selalu tegak lurus, maka bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras ya. Jadi ini Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Hanya yang perlu diingat adalah tadi Vy itu fungsi waktu. Artinya setiap saat Vy itu berubah-ubah. Nah, fungsi waktunya seperti apa? Ya, ini GLBB ya. GLBB itu masih ingat mudah-mudahan ya. Jadi Vy itu kan sama dengan berarti V0 plus AT kan gitu ya.
berarti ini V0Y. Nah, karena kita butuh nilainya saja, di sini berarti V-nya sama dengan ya V0Y, A-nya gitu ya, arahnya ke bawah jadi minus G, kalikan dengan T. Jadi perlu diingat, untuk menentukan, kita harus menggunakan rumus yang ini. Jadi yang ini tuh kita harus carinya pakai yang GLBB. VY sama dengan V0Y minus G. Lalu sekarang untuk persamaan posisinya bisa kita tuliskan kembali dengan vektor posisi yaitu XI plus YJ gitu ya. Mengingat bahwa dalam arah sumbu X itu GLB, maka ini bisa diganti dengan Vx kalikan T ya, I tambah dengan V0 T min setengah G T kuadrat J gitu ya. Di sini V0-nya V0Y berarti karena sumbu Y. Nah, mohon ingat lagi bahwa kenapa Y-nya seperti ini? Ini karena dia GLBB ya. Pada GLBB delta Y sama dengan V0 YT minus setengah GT kuadrat ya. Delta Y itu Y akhir kurang Y awal. Y awalnya kita ambil di titik 0, sehingga ini Y saja. Yang menarik pada gerak parabola adalah terdapat kondisi-kondisi khusus yang tidak dimiliki oleh gerak yang lain. Apa saja diantaranya? Diantaranya adalah ada tinggi maksimum. Ini tinggi maksimum. Y maksimum. Kemudian yang kedua ada X maksimum, jarak terjauh. Ini Y maksimum, tinggi maksimum ya. Kita samakan dengan Y max. Nah, kita bisa dengan mudah menentukan nilai Y max dan X max dengan memisahkan jenis gerak tadi. Untuk sumbu X itu GLB, sedangkan untuk sumbu Y adalah GLBB. Oke, yang pertama kita akan tentukan Y max terlebih dahulu. Karena kita akan menentukan Y maksimum, di mana bekerja pada sumbu Y, maka perlu saya tuliskan kembali persamaan-persamaan GLBB ya. Oke, persamaan-persamaan GLBB itu diantaranya yang pertama V sama dengan V0 plus AT. Kemudian yang kedua adalah delta Y sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat gitu ya. Kemudian yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta S ya. Nah, untuk gerak parabola tadi tinggal ganti saja nilai A dengan nilai A dengan G ya, arahnya ke bawah jadi minus gitu. Delta Y-nya perpindahan dalam arah sumbu Y. V-nya berarti di sini VY, V0-nya V0Y gitu. Oke, untuk menentukan Y maksimum, saya kira akan sangat mudah kita gunakan persamaan yang paling akhir ya, yang ketiga ini. Kenapa? Karena cirinya di titik tertinggi V plus sumbu Y itu sama dengan 0. Oke, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan yang ini kan jadi 0 sama dengan V0 Y kuadrat. Oke, A-nya minus G, jadi ini minus 2G, delta-nya ini ya delta Y berarti kan ya. Ya, jadilah ini 2G delta Y sama dengan V0 Y kuadrat. Delta Y sama dengan V0 Y kuadrat dibagi dengan 2G ya. Delta Y itu selisih akhir kurangi awal. Akhirnya di mana? Akhirnya di puncak Y maksimum. Awalnya di mana? Awalnya di 0 di sini. Jadi ini bisa diganti dengan Y maksimum sama dengan
V0 Y kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, ini sudah ketemu sebetulnya Y max ya persamaannya. Tapi rata-rata biasanya orang menuliskan V0-nya diganti dengan V0 sin theta. Ya, ini gampang saja dari sini nih. Dari awal itu kan ini V0 ya. V0 itu bisa kita uraikan ke sumbu X. Jadi yang ini V0X dan ke sumbu Y V0Y gitu ya. Dengan tetanya yang ini, sudut antara V0 dengan V0X atau sudut elevasi. Nah, lihat dari gambar ini, V0X itu kan hubungan dengan V0 adalah cos ya, karena dia samping. Jadi ini V0 cos theta, sedangkan V0Y itu berarti V0 sin theta. Maka Y max bisa juga kita tuliskan dengan V0Y-nya ganti dengan V0 sin theta. Jangan lupa dikuadratkan ya. Bagi dengan 2G. Itulah Y max-nya. Sekarang kita akan menentukan nilai dari X max-nya. Tadi Y max sudah, sekarang X max ya. Oke, karena ini sumbu X, dan sumbu X itu kan GLB, maka rumusnya sangat mudah ya. Pakai rumus GLB saja. X max sama dengan V kalikan T. Itu kan rumus GLB. V-nya tentu Vx, karena dalam arah sumbu X. T-nya tentu T max. T max ini yang mana maksudnya? T max itu adalah waktu sampai mencapai X maksimum. Dari 0 sini sampai ke sini, X max ini ya. Nah, Vx tadi sudah disebutkan bahwa Vx itu adalah V0x. Karena dia konstan ya, jadi di setiap titik Vx itu selalu sama dengan V0x. Nah, T max-nya ini bisa kita ganti dengan persamaan yang lain, yaitu 2V0Y dibagi dengan G, itu T max-nya. Dari mana dapat 2V0Y dibagi dengan G? Itu diperoleh dari rumus GLBB untuk sumbu Y. Ya. Jadi dari yang persamaan ini, delta Y sama dengan V0YT minus setengah GT kuadrat. Kita akan peroleh nilai T maksimum. Delta Y-nya dari awal sampai akhir, sini kan sama dengan 0. Jadi ini 0 sama dengan V0Y T minus setengah GT kuadrat. Bagi semua ruas dengan T, ini jadi hilang. Gitu ya. Ini tinggal 1. Jadilah T-nya sama dengan 2V0Y dibagi dengan G. T di sini adalah T maksimum. Ya. Nah, itulah X maksimumnya. Nah, karena V0X itu adalah V0 cos, kemudian V0Y itu V0 sin, maka X max juga bisa kita tuliskan dalam bentuk lain, yaitu 2 V0Y-nya V0 sin theta, kalikan dengan V0X-nya V0 cos theta, dibagi dengan G. Jadi X max-nya itu sama dengan 2V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Atau boleh juga dituliskan dengan V0 kuadrat kalikan sin 2 theta dibagi dengan G. Di mana sin 2 theta adalah 2 sin theta cos theta gitu ya. Jadi ini banyak rumus turunannya. Sebetulnya satu sih, tergantung nanti kebutuhannya, apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan. Nah, khusus untuk persamaan yang terakhir, bentuk terakhir ini ada yang menarik. Untuk yang terakhir ini, ya, di sini kita akan dapat menentukan X terjauh harus dibentuk dengan sudut berapa. Nah, di sini supaya X sangat jauh, sin 2 tetanya harus mencapai maksimum. Maksimum itu nilainya 1. Gitu. Sehingga, nah sin berapa yang hasilnya 1? Sin 90 tentu saja. Berarti di sini 2 tetanya sama dengan 90 derajat.
maka tetanya sama dengan 45 derajat. Jadi kalau kita mau melepaskan sesuatu gitu ya, untuk mencapai jarak terjauh itu kita miringkan si sesuatu tersebut gitu dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat. Oke, demikian. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal dengan kecepatan awal 100 meter per second dan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah waktu untuk mencapai titik tertinggi, waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh, vektor posisi di titik tertinggi dan di jarak mendatar terjauh beserta nilainya, vektor kecepatan di titik tertinggi dan di jarak mendatar terjauh beserta nilainya. Oke, yang pertama waktu untuk mencapai titik tertinggi. Ingat, titik tertinggi itu Y maksimum ya. Sehingga kita gunakan persamaan untuk sumbu Y, yaitu GLBB. Di titik tertinggi, tadi kita sudah bisa kita lihat, cirinya itu adalah V-nya sama dengan 0. Jadi dengan mudah kita akan temukan T-nya dengan rumus ini. V-Y sama dengan V0Y minus GT gitu ya. Di titik tertinggi V-nya sama dengan 0 dan V0Y-nya ya V0 sin theta minus GT. Jadilah T-nya adalah V0 sin theta dibagi dengan G. V0-nya berapa? V0-nya 100, sin theta sin 60 ya, setengah akar 3 dibagi dengan G-nya 10. Oke, 100 bagi 10 itu 10, dikali setengah jadi 5, kalikan dengan akar 3. Itulah T-nya, 5 akar 3 second. Itu yang A. Oke, sekarang yang B, waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Oke, ini langsung saja ya, tadi sudah kita turunkan persamaannya. Jadi waktu untuk mencapai terjauh itu Tmax, dia sama dengan 2 dari V0 Y per G ya. Sedangkan V0 Y per G itu kan sama dengan V0 sin theta per G. Atau T dari awal sampai puncak. Jadi ini langsung saja 2 kali V0 Y per G-nya sudah kita cari di yang A ya, poin A. Dia besarnya 5 akar 3. Jadi jawabannya 2 kali 5, 10 akar 3 second. Itu waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal dengan kecepatan awal 100 meter per second dan membentuk sudut elevasi 37 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah A. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. B. Waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. C. Vektor posisi di titik tertinggi dan di jarak mendatar. Di jarak mendatar terjauh maksudnya. Kemudian yang D. Vektor kecepatan di titik tertinggi dan nilainya. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Kita gunakan persamaan GLBB karena ini kaitannya dengan titik tertinggi. Di persamaan GLBB, kita akan dapatkan rumus VY sama dengan V0Y minus GT gitu ya. Saya menggunakan rumus ini karena di titik tertinggi VY sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan V0Y. V0Y-nya saya ganti dengan V0 sin theta minus GT. Jadilah T-nya sama dengan V0 sin theta dibagi dengan G. Oke, kita hitung V0-nya 100 sin 37 dibagi dengan G-nya 10. Sin 37 itu 0,6 kalikan 100 bagi 10 ya. Jadi 6 second. Itulah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Sekarang yang B, waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Tadi kita sudah peroleh persamaannya, langsung saja. T itu sama dengan 2 V0Y per G ya. Nah, V0Y per G itu kan sama saja dengan
T dari awal sampai mencapai titik tertinggi. Jadi langsung saja kita masukkan angkanya, sudah dihitung ya di poin A, yaitu 6 second. Jadi T untuk mencapai maksimumnya 2 kali 6, 12 second. Sekarang yang C. Vektor posisi di titik tertinggi. Oke, sekarang yang C ditanya adalah vektor posisi di titik tertinggi dan di jarak mendatar terjauh. Jadi R sama dengan XI plus YJ. Gitu ya. Oke, X-nya bisa kita cari menggunakan rumus Vx kalikan T tambah dengan Y-nya langsung saja. Ini Vx kalikan TI, ini untuk yang X-nya ya. Y-nya adalah langsung saja kita gunakan Y max J. Oke, jadi ini sama dengan Vx-nya kan V0 cos alpha. V0 cos alpha. Ya, V0-nya 100, cos alpha cos 37, 0,8 kan. T-nya T sampai titik tertinggi. Tadi sudah dihitung besarnya 6. Jadi ini 100 kali 0,8 kali 6 I tambah dengan Y maksimumnya. Nah, ini kita gunakan rumus Y maksimum yang sudah kita turunkan di sebelumnya ya, yaitu 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi dengan G. Ini J gitu ya. Jadi sama dengan 100 kali 0,8, 80 kali 6, 480 I. Tambah dengan yang J-nya 2 kali V0 kuadrat. V0 kuadrat itu 100 I kuadrat. Sin theta sin 37 0,6. Cos theta cos 37 0,8. Bagi dengan G-nya 10. 10 J. Oke, jadi ini 480 I tambah dengan 2 kali 10.000 kali 0,6 kali 0,8, ini sama aja dengan 200 kali 6 kali 8 ya, bagi dengan 10 C. Oke, ini 10-nya dengan 200 tinggal 20, 6 kali 8, 48 kalikan 20, 960 ya. Jadi ini 480 I tambah dengan 960 C. Itulah vektor posisi di titik tertinggi. Sekarang di jarak mendatar terjauh. Di X max, vektor posisinya berarti R sama dengan langsung saja ya, karena di titik tertinggi itu X-nya pasti setengah X max, artinya yang 480 itu setengah X max, maka X max-nya ya tentu saja 2 kalinya. Jadi 2 kali 480 I ditambah dengan di titik terjauh itu Y-nya 0 gitu ya. Ini 0J. Jadi ini sama dengan 960 I. Itulah posisi di titik terjauh. Oke, sekarang yang bagian terakhir yaitu yang D ya. Bagaimana vektor kecepatan di titik tertinggi dan nilainya. Tentu vektor kecepatannya ini sama dengan Vxi tambah Vyj gitu ya. Di titik tertinggi tentu Vx-nya ini sama dengan V0x atau sama dengan V0 cos theta ya. Berapa ini besarnya? Besarnya V0-nya 100, cos theta cos 37 0,8. Jadi ini 80 meter per second. Itu di titik tertinggi. Sedangkan Vy-nya ini tentu saja 0 ya. Sehingga vektor kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 80I ditambah 0J.
80. Jadi di titik tertinggi kecepatannya 80 meter per second. Kemudian besarnya berapa? Ya besarnya ini sama dengan 80 meter per second. Ini sama dengan besar kecepatan arah mendatar, Vx. Sementara sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan untuk gerak melingkar di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.